dalam acara upgrading internal KMDTS atau yang kami singkat Uranus, Upgrading with Us. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Widya selaku dosen Departemen Teknik Sipil yang pada pagi hari ini akan menjadi narasumber sekaligus pembicara. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Mas Zuhair selaku Ketua KMDTS periode 2020-2021 dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman pengurus KMDTS yang berbahagia pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Megidara Putra Pungkasadi dari D4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil Angkatan 2020. Dan di sini saya selaku MC akan membersamai teman-teman dalam mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Namun di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya, Ratu. Halo Ratu. Halo, sebelumnya suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran Ratu. Kedengaran. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ratu Luyayu Mafira. Aku dari program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil atau biasa disebut TRPBS dari angkatan 2020. Halo Megita, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Ratu kabarnya? Alhamdulillah aku sehat. Teman-teman semua di sini gimana kabarnya? Sehat? Boleh dong respon aku dengan tulis sehat di kolom chat, biar kita semua tahu kabar dari teman-teman. Oke, sehat ya. Sehat. Wah, alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah juga kita udah menyelesaikan kesibukan akademik kita. Mulai dari proses belajar kita di semester genap ini, dan ada ujian akhir semester, UTS UAS, dan juga ada responsi ya teman-teman. Semoga nanti hasil yang keluar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, aku mau ngingetin buat teman-teman bisa gunain virtual background yang udah kita share untuk on cam, dan jangan lupa untuk mengubah format nama sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan kertas serta pensil warna ya. Wah, bakal ada apa nih? Oke, pastinya bakal menarik banget ya teman-teman. Untuk acara kita pada pagi hari ini, yaitu Uranus atau Upgrading with Us, aku mau spill nih tema yang akan kita bahas, yaitu The Power of Mind Map dan Time Management. Wow, dari temanya aja udah menarik banget ya, kedengarannya aja menarik banget, apalagi nanti acaranya. Pasti teman-teman semua udah pada nggak sabar, ayo dong Ratu langsung ke acara intinya aja. Nah, oke. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu nih susunan acara kita pada pagi hari ini tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan ketua KMDTS, yang ketiga ada penyampaian materi, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang kelima ada foto bersama pembicara atau narasumber kita, yang keenam ada sesi diskusi, yang ketujuh ada games, dan yang kedelapan ada penutup. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja ya, nggak usah berlama-lama, tapi agar acara ini berlangsung dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk seluruh peserta upgrading pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, robbal alamin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, halo Megita. Gimana nih acara selanjutnya, kita ada apa nih? Oke, nah kita udah mengawali acara kita dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dan bermanfaat bagi kita. Langsung aja ke rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Mas Zuhair selaku Ketua KMDTS periode 2020-2021. Untuk itu, silakan Mas Zuhair, waktu dan layar dipersilahkan. Sebelumnya, suaraku jelas belum? Jelas, Mas. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Bu Widya Astuti Kusumawardani, STM Eng, dosen DTS SVUGM, sekaligus yang menjadi speaker pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman pengurus KMDTS tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kasih
sayang dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada acara upgrading pertama KMDTS 2021, kan Unlocking Your Brain, Power of Mind Map and Time Management. Harapannya dalam upgrading ini dapat mempererat lagi hubungan antar pengurus aktif dari semua divisi, meningkatkan kemampuan kita dalam menyusun dan memetakan sesuatu seperti tugas, pekerjaan, ataupun lainnya. Dan harapannya lagi teman-teman semua dapat memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Widya nanti. Dan juga yang gak kalah pentingnya, siapkan pena, siapkan kertas, karena yang akan diberikan akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa mengupdate apa yang ada dalam diri kita. Mungkin dari aku itu cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan singkatnya. Mungkin setelah sambutan masuk ke penyampaian ya. Aku mau ngomong dulu nih. Nah, itu nih tema kita pada pagi hari ini tentang mind map dan time management itu gimana menurut pandangan Ratu? Oke, suaraku terdengar gak ya? Kedengeran. Kedengaran, oke. Untuk tema kita pada pagi hari ini kan terkait the power of mind map and time management. Pastinya teman-teman semua udah pada nggak asing lagi sama kata-kata itu ya kan. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang pastinya punya kesibukan masing-masing. Ada yang ikut organisasi dan juga ada yang sibuk lomba-lomba mungkin ya. Dan perlu banget untuk kita bisa memanajemen waktu kita, untuk kita bisa mengatur waktu kita ya Megita. Dan untuk mind map, dulu zaman-zaman SMA tuh emang aku suka-sukanya gitu buat mind map yang digambar-gambar, yang ada warna-warnanya, dan itu seru banget kan, kayak sekreatif kita gitu kan, kita menggambarnya bagaimana dan bisa membuat apa yang kita tulis itu paham gitu, lebih paham untuk kitanya, seperti itu Megita. Dan kalau sekarang sih aku lebih ke simpelnya aja ya, mungkin ke poin-poin, tapi aku pengen lagi menerapkan hal itu ke kehidupan aku yang sekarang, di kehidupan mahasiswa ini gitu Megita. Oke, ya kurang lebih sama sih. Aku juga dulu juga suka itu, walaupun nggak bisa gambar dan nggak bisa warna-warna, sebenarnya itu mempermudah kita lagi. Dan aku yang nggak sabar untuk mendengarkan materi itu. Langsung saja pada pagi hari ini, cara inti kita pada kita kali ini yaitu pemaparan materi oleh monggo Ibu Widya, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat pagi. Pagi Bu Widya. Kita hari ini sharingnya santai aja ya, nggak usah sepaneng-sepaneng. Tahu sepaneng nggak? Ada yang orang Jawa nggak? Kebanyakan orang Jawa kan? Oke, jadi aku share konten ya lewat iPad-ku. Jadi karena ini sharingnya santai-santai, aku sharingnya pakai coret-coretanku doang. Oke, udah nampak kan? Udah kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Suara aku udah jelas banget? Apa putus-putus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke tim KMDTS ya udah ngadain acara ini. Yang sebelumnya memang aku udah bilang ke Zuhair bakal sharing mind map ini, soalnya kayak nggak semua orang tahu gitu si mind map ini. Terus dan juga ada trik-triknya gitu buat gimana caranya menyeimbangkan, sebenarnya tuh kuncinya itu menyeimbangkan otakmu, soalnya kan otak itu sebenarnya sangat keren banget kalau kita mau optimalisasi dengan baik gitu kan. Oke, jadi hari ini kita belajar
intinya adalah pertama cara kerja otak kayak gimana, terus habis itu mind map tuh kayak gimana sih sebenarnya, terus habis itu dasar-dasarnya mind map, praktis sama tambahan time management. Soalnya di sini pada sibuk ya, organisator semua nih, ya nggak? Oke, lanjut. Jadi sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Mungkin di sini semuanya angkatan berapa sih di KM? Angkatan 19 dan 20, Bu. Oh, 19 dan 20. Oke, ganjil genap ya. Jadi mungkin nggak semuanya kenal aku ya. Namaku Widya Stuti Kusumawardhani, tapi aku suka menginisialkan diriku tuh WKW. Jadi kayak nama art gitu. Apa sih nama inisial? Terus habis itu hobiku emang dari dulu suka gambar, suka ngelukis, terus sekarang suka trading. Ada yang tahu trading nggak? Oke, trading stocks sama cooking. Cooking dikit-dikit aja sih karena terpaksa. Terus kalau passionku itu di environment, khususnya karena aku jurusannya teknik lingkungan, terus sama sustainability, people, sama finansial. Finansial tuh ya kayak money management. Oke, terus kalau work experience-ku dulu pernah kerja di Unilever sebelum kerja di dosen UGM, terus sama sekarang aku dedikasi jadi part-time trader. Nah, quotes-ku nih, quotes dalam diriku itu apa namanya, bersamanya tidak ada jalan buntu. Nah, nyanyi ini tuh apa, N-nya besar ya, bukan seseorang tapi pada Allah gitu. Jadi tenang-tenang aja gitu, kalau ada Allah semuanya bakal baik-baik aja. Oke, yang lainnya nggak gitu penting lah, cuman aku rame-ramein aja. Oke, nah si bentar. Oke, siapa sih yang inisiator mind map di dunia ini? Nah, itu tuh namanya tuh Tony Buzan. Nih, Tony Buzan tuh yang ini. Oke, dia itu qadarullah pada tahun 2009 udah meninggal kan, tapi dia meninggalkan legasinya itu ya mind map ini. Nah, kata si Tony Buzan, dia itu punya apa pemikiran bahwa your brain is like a sleeping giant. Jadi di dalam otak kita itu sebenarnya ada banyak banget potensial kalau kita memang benar-benar bisa mempergunakannya gitu. Nah, caranya tuh gimana? Caranya itu dengan ini mind map. Jadi, do you know that you only use 1% of your brain? The good news is mind mapping can help you to access the other 99% gitu. Jadi, bagi Tony Buzan, dengan mind mapping itu 99% dari otakmu dia bisa terstimulasi terus memancarkan semua ide gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung aja raise hand, di tengah-tengah juga nggak apa-apa, di akhir juga nggak apa-apa, terserah. Oke. Nah, si mind map itu nggak cuma buat individual purpose. Jadi ini contohnya ada kayak misalnya organisasi gitu ya. Ini sih di mana ya? Di aeronautical gitu ya, pesawat. Dia itu ngumpulin 100 senior engineer buat bikin mind map, buat memecahkan masalah, dan itu cuman butuh dalam mingguan buat memecahkan masalah itu, yang biasanya itu ini tahunan gitu. Jadi dengan mind map otomatis time reducing-nya bagus, terus money management-nya juga bagus gitu ya, dengan implementasi mind map. Oke, nanti mungkin kalian bisa implementasi di KM nih, misalnya kalau ada masalah kita coba memecahkan masalah itu pakai mind map. Oke, ini contohnya berbagai macam, ini aku ambil di Google. Jadi kalau mind map itu bisa dipakai buat misalnya belajar kedokteran gitu, ataupun misalnya marketing, caring for a human, ataupun ini ada kalau yang Michael Faraday ini adalah salah satu contoh gambaran dari world champion mind mapper di dunia gitu. Oke, nah kalau ini contoh mind map yang tak gambar nih, jadi nggak cuman pelajaran toh, jadi bisa memecahkan masalah dalam dirimu gitu. Misalnya aku sekarang lagi nyari scholarship buat S3 gitu. Nah, di sini ada LPDP,
ada LPDP, tahapannya apa aja sih, jadi bisa lebih ngerti gitu tahapannya gimana, terus penelitian ataupun tentang trading karena hobiku tadi trading, jadi aku bisa mind mapping nih tradingku kayak gimana plannya. Oke. Nah, terus ada yang tahu nggak kenapa kita butuh mind map? Ada yang tahu? Untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Asik. Oke, benar juga rival. Yang lain? Menstrategikan masa depan, Bu. Strategi masa depan ya. Terus habis itu ada lagi. Rencana lebih terstruktur. Oke. Satu lagi, apa lagi? Ayo, ada ide nggak? Fungsi mind map. Kenapa kok kita harus mapping otak kita sih gitu? Mungkin agar lebih mudah untuk mengingat ya Bu ya, karena menggunakan visual juga. Lebih mudah buat apa? Lebih mudah untuk diingat. Oh, ingat ya. Oke, jadi kenapa sih kita kok pakai mind map gitu? Kenapa kok Bu Widya tuh ngajarin sharing tentang mind map gitu? Soalnya mind map itu salah satu untuk unlocking your potential brain tadi yang kayak judulnya itu. Soalnya ini bener-bener kayak kalau menurutku tuh ampuh banget gitu biar bisa menggali-gali ide yang ada di otakmu tuh kayak gimana. Oke, jadi pertama kita harus tahu cara kerja otak dulu nih. Cara kerja otak kan ada nggak kelihatan ya. Cara kerja otak itu ada kanan sama kiri, bener nggak? Oke, ada yang tahu otak kiri itu kerjanya kayak gimana? Dia itu strong-nya di bagian apa? Eksakta bukan? Akademik nggak sih, Bu? Akademik. Terus? Hitungan. Eksak. Eksak. Terus? Lagi nih. Apa yo? Logika mungkin, Bu. Logika. Oke. Analisis. Analisis. Terus? Laprak, Bu. Apa? Apa? Apa tadi? Kalimat ya, kalimat atau kata. Pokoknya yang yang struktural gitulah ya, yang berstruktur gitu. Nah, kalau yang kanan nih, otak kanan. Imajinasi, Bu. Imajinasi. Lalu? Kreativitas. Kreativitas. Lagi. Komunikasi, Bu. Nih. Apa lagi? Dream.
Lawannya analisis berarti apa tuh namanya? Perasaan. Intuisi. Iya benar, intuisi. Intuisi. Oke, jadi kan kita udah tahu nih karakter otak sebelah kanan sama sebelah kiri itu benar-benar beda kan. Nah, jadinya si mind map itu harus ngebalance-kan dua otak gitu. Oke. Pertama nih, kuncinya yang pertama di mind mapping ataupun supaya unlocking your potential brain itu adalah balancing both sides of your brain. Oke. Tadi kan contoh faktanya misalnya, kalau misalnya ini kan kalian kebanyakan kuliah online ya, ya nggak sih? Nah, misalnya dosen ngomong di depan laptop terus tanpa ada PPT, apa yang kamu lakukan? Cuman ngomong doang. Biasanya apa yang kita lakukan? Lamun nggak sih? Atau gambar-gambar, ya nggak sih? Mendengarkan, Bu, mendengarkan. Ya mendengarkan tapi sambil nyambi lihat Instagram gitu kan, lihat TikTok yang gambar-gambar, ya nggak? Jadi sebenarnya Sambil menyelam melihat Instagram, Bu. iya benar. Jadi sebenarnya kita tuh udah apa dalam kehidupan sehari-hari kita tuh udah berusaha untuk ngebalance-kan cara kerja otak kita. Misalnya di satu sisi kita cuma dengerin si lisannya tok. Nah, tapi pasti another side of our brain tuh juga butuh otak kanan buat bekerja gitu. Misalnya yang tadi, misalnya gambar, nyoret-nyoret buku gitu kan, atau ngelamun, ya nggak sih? Bener nggak? Terus lihat Instagram ataupun TikTok. Nah, itu kan Instagram atau TikTok kan gambar ataupun suatu visual yang bergerak-gerak yang yaitu ngebalancein listening sama gambar. Oke? Nah, terus another fact yang kedua, misalnya dulu waktu SMP apa SMA gitu ditanyain ibumu hari ini sekolahnya matematikanya tentang apa gitu. Ada yang ingat nggak? Nggak sama sekali kan. Tapi kalau misalnya kemarin minggu nonton apa dek gitu, pasti ingat kan. Misalnya nonton kartun Doraemon nih, Bu, ceritanya tentang dia pergi ke angkasa atau apa gitu kan. Nah, otomatis berarti kita bisa mengambil kesimpulan dari situ bahwa otak itu lebih mengingat hal-hal yang visual dibanding yang matematika, yang lisan gitu. Jadi ya ini aku ibaratin kimia, matematika versus visual gitu ya. Oke, jadi kenangkap ya cara kerja otak yang pertama. Jadi semua setuju kan kalau misalnya otak itu benar-benar butuh untuk ngebalancing antara otak kiri dan kanan. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke. Lanjut. Nah, misalnya nih, kalau kita cuman cuman optimalin atau menggunakan otaknya sebelah kanan, sebelah kiri tok misalnya. Otak sebelah kiri tok berarti 1 tambah 1 doang sama dengan 2 gitu kan. Cuman kayak standar gitu. Emang pada dasarnya dia kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebalancein nih antara otak kanan sama otak kiri dijadiin satu, terus kita benar-benar dia bekerja benar-benar jadi 1 + 1 itu bukan sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan infinity. Gitu. Jadi dia bisa benar-benar mengeksplor apapun yang ada di otakmu yang bahkan kamu nggak ngerti itu apa, tapi dia bisa keluar. Tuh. Oke, yang kedua adalah visual. Nah, tadi udah tak sebut banget di awal, semua cara kerja otak kan dengan visual. Sekarang coba pikirin teman-teman, kalau misalnya aku nyebut, coba pikirkan orang yang paling kamu sayang di dunia ini. Oke, jawabannya apa? Kok mikir sih? Gampang banget loh. Orang yang paling kamu sayang di dunia ini. Terserah sih, ini personal tiap orang juga beda-beda kan pasti. Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad, diri sendiri.
orang tua. Oke, nah kalau misalnya nih mikir orang tua, apakah yang di pikiranmu itu tulisan orang tua apa muka orang tuamu? Mukanya, Bu. Mukanya kan. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad gimana nih? Nabi Muhammad kan belum pernah kita lihat Nabi Muhammad kan, tapi kalau misalnya yang jawab Nabi Muhammad tadi yang dipikirkan apa kira-kira? Cerita-ceritanya mungkin ya, cerita-ceritanya, sejarahnya gitu. Atau mungkin pernah nonton di movies tentang Nabi Muhammad walaupun itu cuman sejercah cahaya, oh ini dari tulisan kaligrafi Muhammad ya. Pokoknya semuanya itu visual kan, nggak mungkin kita thinking-nya itu misalnya orang yang kamu sayangi, tulisan orang tua gitu kan, enggak kan. Pasti wajah orang tuamu, kalau diri sendiri pasti muka dirimu sendiri gitu. Jadi emang benar-benar di sini itu otak itu bekerjanya visual. Oke, terus yang ketiga, poin ketiga itu adalah radiant thinking. Jadi kalau cara kerja otak itu nggak linear. Misalnya apa ya, aku mau menyelesaikan masalah A, terus urutannya linear tuh urutan gitu ya, berurut. Padahal kita tuh si otak ini bekerjanya itu benar-benar memancar ataupun random banget gitu. Oke, contoh lagi nih, misalnya ada kalimat apple. Apa yang kamu pikirkan dari kalimat Apple? Buah, iPhone, mahal buah. Mahal, Bu. Oke. Nah, ini kan banyak banget kan, banyak banget, interpretasi dari satu kalimat tok, yaitu Apple. Padahal dia bisa buah, bisa iPhone, bisa mahal, bisa iPhone pie, iPhone pie, Apple pie, ataupun, apel malang, apel ijo gitu kan. Jadi benar-benar dari satu kalimat dan dia itu terpusat, itu tuh bisa berbagai macam, ide yang keluar dari situ. Ya itu dinamakan radiant thinking. Oke. Nah jadi itu kalau radiant thinking dimulai dari pusat issues-nya ataupun masalahnya, lalu ide ataupun solusinya itu, memancar keluar. Nah ini benar-benar, bisa diinterpretasiin di mind mapping. Oke, ini ada 6 dasar mind mapping. Teman-teman udah nyiapin, kertas sama spidolnya kan ya? Oke, eee ada 6 basic-nya. Yang pertama itu nyiapin kertasnya itu harus polos, terserah mau bentuk A4 atau A3, tapi dia bentuknya, posisinya tuh harus landscape. Jadi kalau, potret kan lebih lebih sedikit gitu kan. Nah kalau landscape itu biar bisa, lebih banyak idenya. Terus pusatnya tuh yang bagian tengah ini, dia itu harus berbentuk gambar dan dia itu harus besar. Sebenarnya nggak harus jago gambar ya, terserah gambarnya apapun yang penting, dia tuh berbentuk gitu. Jadi supaya otakmu tuh bisa mengingat itu. Habis itu ada judulnya. Nah terus cabang-cabangnya ini adalah, misalnya subbab kamu gitu. Misalnya ngomongin tentang dirimu, subbabnya itu hobinya apa, cita-citanya apa gitu ya. Nah terus, banyakin gambar sama warna. Dan kalau di mind map itu cuman ada satu kata doang. Jadi, misalnya besar, kuat, sedang, cetak, atas, cabang gitu, maksimal 3 kalimat lah ya, tuh, supaya dia lebih ringkas. Oke, sekarang kita, praktis ya, ini cepet banget sih, udah jalan berapa lama sih? 10 menitan ya? Coba kita latihan, siapin paper sama spidol ataupun bolpen satu warna pun nggak masalah. Yang penting kalian, belajar praktis. Oke, udah siap? Coba kertasnya ditaruh di layar, ditunjukkan. Tunjukkan ke layar. Oke, udah ya. Sip. Sekarang kamu gambar di tengah tentang dirimu sendiri. Ini mungkin 5 menit lah ya, 5 menit cukup ya. Terus habis itu udah gambar,
tentang dirimu sendiri, lalu kamu gambar batang pertama, misalnya batang pertamanya passion-mu apa gitu ya. Nah, dia itu bentuknya harus kayak gini nih. Nih, oke. Jadi yang dari pusat itu besar, ya kan? Besar terus semakin ke sana tuh semakin kecil. Nah, ini tuh juga ada apanya ya, ada ilmunya gitu. Jadi kenapa kok nggak kecil dulu baru besar gitu ya? Ataupun kayak gini misalnya, dari kecil baru ke besar gini, nggak bisa. Jadi harus kayak gini. Jadi ibaratnya itu ini namanya apa ya? Ada stimulannya gitu supaya ide yang di otakmu tuh benar-benar keluar. Oke. Nah, kalau misalnya ada simpen kalian spidol warna-warni, tiap subbab ini warnanya beda-beda gitu. Jadi misalnya yang passion biru, yang sifat hijau gitu ya. Yang family deh, family hijau. Ini juga ada ilmunya ya, maksudnya ini juga suatu indikator supaya kamu bisa lebih explore dirimu sendiri. Oke. Jadi ini subbabnya passion, sifat, education, family, sama dream. Kalian latihan selama 5 menit, 10.38 selesai ya. Kalau mau ada yang ditanyain, langsung aja ya. Kalau misalnya nggak paham atau
Oke, 1 menit lagi ya. Oke, udah nih, udah selesai 10.38. Kira-kira selama 5 menit apa yang kalian dapatkan? Coba bisa share siapa 2-3 orang. Tunjukin mind map-nya di kamera, terus kita sharing-sharing aja. Nggak harus jago gambar ya mind map itu, karena banyak banget apa namanya, orang di luar sana yang nggak bisa gambar. Wah, bagus tuh Rival. Wah, Rival pakai iPad juga ya? Enggak, Bu. Kok hitam warnanya? Enggak, itu pakai coretan biasa. Oh, oke. Siapa yang lain? Udah 5 menit loh ini. Nanti kita lanjutin nanti aja. Jadi seru kan? Maksudnya keterusan kan kalau misalnya pakai gambar, terus ada benar-benar cabangnya itu benar-benar bisa melancarkan idemu yang ada di otak. Ya nggak sih, kalian mengalami itu nggak? Nggak harus bisa gambar, memang nggak harus bisa gambar. Kan yang tengah bebas banget, bisa tulisan aku, terus dikasih coret-coret apa kayak gitu. Seenggaknya biar otakmu inget dulu gitu ya. Lah emang ini gambarku bagus kan, gambarku juga nggak bagus-bagus banget, yang penting kan warna sama otakku bisa mencerna itu gitu. Ini kan gambar anak TK banget nih kayak gini. Oke, ada yang mau sharing selain Rival? Coba liatin kertasnya. Siapa nih? Bentar, mana nih? Siapa yang nunjukin kertasnya? Raise hand. Jadi memang kalau mind map ini sebenarnya personal notes gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa mengerti mind map-mu gitu ya, karena memang dia benar-benar ada yang di otakmu dan cuman kamu yang tahu. Nah, makanya kalau misalnya mind map dijadiin buat ngajar itu another level, tapi ya bagusnya apa namanya, bisa mind map itu benar-benar mencerminkan dirimu sendiri. Siapa nih kata Rival Diki mau sharing? Diki ngomong Diki. Pripun Bu, dereng selesai. Apa? Dereng selesai. Dereng selesai. Nggih. Ya nggak apa-apa toh. Oh, niki Nggak Bu, apa-apa ya. niki. Mana sih? Gimana sih? Bentar, niki Bu. Oh. Aduh, nggak kelihatan. Oh iya. Karena Diki pakai kacamata kali, jadi nggak kelihatan. Nggih Bu, niki. Wait. Mana Diki bisa dipin nggak? Sama panitia. Nggak nampak ini. Sosmas apa? Sosial masyarakat ya? Kelihatan nggak Bu? Enggak. Oh nggih. Hanya kertas putih. Hapus dulu. Oh iya, turunin lagi coba turunin. Oke. Ini Bu. Mi. Nah, sebelah kanan ya? Belum, baru passion. Oke, gitu ya. Jadi bahkan yang kamu nggak ngerti passionmu apa dengan coret-coret ini tuh kamu jadi ngerti ntar passionmu apa ya nggak Diki? Itu kamu nulisnya apa Diki? Laras. Belum Bu. Oh belum. Oke, nanti kita bisa pelajarin lagi ya di luar waktu ini ya. Karena Bu. bakal seru banget. Seru nggak menurut Diki? Seru banget. Aduh, acting banget tuh bangetnya ya. Enggak Bu. Saestu. Oke, makasih Diki. Sami-sami.
Jadi nanti kalian udah nanti bisa praktis mind mapping-nya lebih detail kayak gimana. Dasarnya ini, pokoknya ada dasar-dasarnya tuh ini, nanti kalian pelajarin perlahan-lahan aja nggak apa-apa, karena ini butuh butuh apa ya, butuh waktu yang lama kan buat bisa memancarkan ide-ide yang ada di otakmu. Gitu. Mungkin cukup sekian yang tema mind mapping. Ada yang ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nih? Oke, nggak ada. Nanti feel free kalau ada yang ditanyakan bisa reach me via Instagram, WhatsApp ataupun email, bebas banget ya, terserah. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang time management. Oke, time management. Kira-kira apa aktivitas yang menyibukkan kalian sih sehari-hari? Laprak tuh apa? Oh, laporan praktikum. Terus apa lagi? Emang laporan praktikumnya tulis tangan ya? Tidur. Apalagi? Kenapa kok kalian butuh time management? Emang sibuk banget? Jadi dibilangnya cuma laporan praktikum sama tidur doang, berarti 2 aktivitas doang, santai dong. Sibuk ngapa-ngapain? Organisasi. Konten. Wah, konten kreator nih ya. Oke. Lelah makan dan tidur. Sibuk karena so sibuk. Oke. Apalagi sih? Mengaji. Ibadah ya. Masya Allah nih. Volunteer. Pacaran itu ya. Luangin waktu buat doi. Emang kalian 24 jam itu nggak cukup apa? Cukup banget kan? Family time, sibuk mikirin dia. Oke, jadi banyak banget sih sebenarnya aktivitas, apalagi sebagai mahasiswa ya. Kalau misalnya kalian suka organisasi, pasti rapat gitu kan, meeting, terus habis itu apalagi sih kumpul-kumpul, ngerjain proker gitu kan. Nah, kalau tidur, ya santai aja sih, tidur bisa dimanapun kan, nggak cuma di kamar, bisa di kursi, bisa di angkot, bebas kan. Nah, laporan praktikum nih juga agak menguras waktu ya. Laporan praktikumnya ketik apa ditulis tangan? Oh, tulis tangan. Ya sama lah kayak aku dulu juga tulis tangan, berapa ratus halaman gitu dan berapa tugas besar, santai aja. Jadi kalau misalnya aku aja bisa melakukan, pasti kalian juga bisa. Oke. Nah, kuncinya time management adalah self motivation. Jadi self motivation untuk mengatur waktu. Jadi motivasi kamu supaya semua dapat terlaksana tuh apa gitu kan. Kalian juga harus tahu self motivation itu dari dirimu sendiri, ya enggak? Jadi motivasi buat ngerjain laporan praktikum itu apa ya, supaya kelar gitu. Intinya biar kelar aja deh, terserah IPK buat berapa, ya enggak? Terus habis itu misalnya self motivation buat mikirin dia itu apa, self motivation-nya ya supaya nanti biar bisa rabi gitu, biar bisa nikah sama dia nanti at the end. Gitu. Jadi benar-benar harus memikirkan self motivation-mu apa buat memanage waktu itu, memanage waktu yang kamu punya. Oke. Nah, kalau mau punya motivasi yang kuat, itu harus punya skill. Skill-nya tuh ada 3 nih, awareness, arrangement, sama adaptation. Oke. Nah, yang kali ini kita belajar cuman yang arrangement.
Oke, jadi gimana sih caranya meng-arrange ataupun manajemen waktumu? Yang pertama, step pertama itu adalah atur jadwal harian, jadwal harianmu yang spesifik sesuai dengan, deadline sama prioritas. Misalnya tadi pilihannya ada apa sih, laprak laprak, organisasi, tidur, sama mikirin doi ya. Nah, kamu tuh atur tuh prioritasmu yang mana, yang pertama, misalnya mikirin doi yang pertama, terus habis itu kedua laprak, yang ketiga tidur, yang keempat baru apa tadi, organisasi gitu. Nah, terus habis itu kamu bikin, kotak di samping list-list-nya itu. Oke, nanti kalau udah baru di-checklist. Kalau udah semua 4 task tadi, misalnya 4, apa namanya, 4 deadline yang kamu kerjakan hari ini itu udah selesai, kamu harus nge-reward ke diri kamu sendiri bahwa, "Aku tuh mampu buat manage manage waktu." Misalnya reward-nya baru, misalnya ngonten ataupun reward-nya lakukan hobimu apa, tidur misalnya, gitu. Jadi ada 3 step, untuk arrangement arrangement waktu, oke? Ada yang ditanyain? Gampang banget ini. Mungkin sebagian dari kalian udah melakukan ini ya, gitu. Contohnya misalnya nih ya, agenda hari ini tanggal 3 Juli, kita bikin yang apa, yang prioritas, oh ini lupa nih, mikirin doi lupa di list. Oke, misalnya yang prioritas kita kasih warna oranye gitu. Oke. Nah, yang lain nggak begitu prioritas gitu kan, makanya yang prioritas kita kerjain dulu, kita checklist gitu kan kalau udah. Nah, kalau yang lain, kalau memang deadline kalian hari ini tanggal 3 Juli ya langsung aja dikerjain semua, lalu kalau udah selesai, kita kasih reward ke diri kita sendiri, jangan lupa itu. Oke, ini so simple banget agenda hari ini. Ini kalian bisa tulis di, buku saku, ataupun ditempel di dinding, ataupun pasang alarm di HP gitu ya, bebas banget. Oke, ini contohnya nih pas, eee, aku S1, kalau S1 sih dulu organisasi pas 1 semester ada 5 tuh, waktu awal-awal ya, semester awal ada 5, tugas kan belum banyak banget. Jadi memang aku fokus organisasi, terus habis itu ikut proyekan dosen gitu kan. Jadi memang bener-bener, tak di HP kan aku orangnya lupaan gitu, jadi di HP tak pasang alarm tuh semuanya. Jadi tiap hari, bikin pasang alarm sama ada buku saku biar nggak kelupaan. Nah, kalau ini pas, aku kuliah S2. Jadi S2 itu kan aku scholarship-nya cuman setengah doang. Jadi, setengahnya tuh bayar sendiri. Di sana itu jadi aku juga kerja, selain kuliah aku juga kerja jadi, tukang sushi sama bikin, apa namanya, kayak, bisnis online buat makanan Indonesian gitu, dan yang makan orang-orang luar negeri. Jadi coba bisa bayangin kan misalnya di satu sisi kita harus nyari uang buat kuliah, di sisi lain kita juga harus nge-research, apa, penelitian yang tesis gitu yang susah banget kalau di Jepang kalau menurutku ya, gitu. Jadi memang harus balance untuk, mengorganisasi waktumu, yang prioritas yang mana, lalu, ya itu di-list, gitu. Oke, ini kalau ini sekarang masih tak terapin nih, ini bener-bener real real picture ya. Jadi kalau sampai sekarang pun kalau misalnya udah jadi dosen, itu juga ada deadline-deadline-nya gitu. Misalnya di sini ada, urus berkas, research, jurnal, terus IELTS gitu kan. Terus habis itu ada quotes-quotes, terserah sih apapun yang ada di otakmu, yang kamu butuh deadline hari ini, kamu pasang di dinding gitu kan, supaya kamu ingat tiap hari dan nggak kelupaan gitu kan. Dan kamu langsung ngelakuin gitu, soalnya kan, dalam alam bawah sadar kan itu under pressure gitu kan. Oke, nah terus another sides ini ada juga misalnya deadline-mu selama, 3 tahun tuh mapping-mu mau kayak apa gitu kan. Nah ini juga kamu masukin di dalam laptop nih kalau aku, jadi supaya ngelihat tiap hari, roadmap-ku tuh apa gitu, supaya waktuku juga harus efisien, gitu. Nah ini quotes terakhir nih, jadi, ini salah satu buku, apa ya namanya, lupa aku, Atomic Habits atau apa, gitu. Jadi kita tuh harus lebih baik
nggak harus langsung lebih baik 100% tiap hari itu enggak. Yang penting 1% tiap hari itu cukup, karena kalau misalnya kita 1% tiap hari itu lebih baik, kalau misalnya dikalikan atau dipangkat 365 hari, itu jadi 37%, 37,78% dirimu itu lebih baik. In other side, kalau misalnya kamu memburuk 1% tiap hari, itu bakal grafikmu kayak gini, grafik dirimu tuh jadi kayak gini. Jadi harapannya tuh kita harus ngikutin grafik yang warna hijau. Nggak harus 100% tiap hari, tapi 1% tiap hari itu cukup. Oh. Oke, mungkin itu terakhir dari saya. Another quotes, small habits, big difference. Jadi dikit-dikit aja, yang penting konsisten buat masa depanmu atau dirimu yang lebih baik. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya yang telah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa, keren banget, sangat informatif banget, dan pastinya kita dapat pengetahuan-pengetahuan baru ya teman-teman, apalagi tadi tentang mind mapping, fungsinya, kegunaannya banyak banget, memudahkan perencanaan kita, komunikasi, mengasah kreativitas ya, membantu menyelesaikan masalah kita dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Dan aku jauh lebih tertarik lagi sih untuk halo Megita. Halo Ratu, suara terdengar kan? Terdengar. Oke, sama Bu ya, apalagi tentang gambar-gambarnya kok bagus banget, terus tulisan-tulisan juga bagus banget, dan dan apa ya, materinya aku baru tahu ternyata mind map itu sekompleks itu, maksudnya ternyata ada ini behind it gitu loh, maksudnya kayak nggak cuma sekedar gambar, bisa nyimbangin otak kanan otak kiri, ada historinya ya, itu agak memberikan hubungan sama ini Q&A. Jadi teman-teman apabila ada pertanyaan mengenai manajemen, silakan teman-teman dipersilahkan untuk bertanya kolom komentar. Tanya. Baik. Iya, boleh banget buat teman-teman semua yang ingin bertanya. Bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung on mic dan raise hand. Oke, boleh banget buat teman-teman semua yang ingin bertanya, langsung saja bisa tulis di kolom chat dengan format yang udah di-share di kolom chat, dan bisa langsung ajukan pertanyaannya. Atau enggak, teman-teman bisa langsung raise hand dan on cam dan on mic ya teman-teman. Oke, halo Megita, apakah suaraku terdengar? Halo. Ya, boleh banget buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja on mic atau on cam, atau bisa tulis di kolom chat dengan format yang udah kita share di kolom chat. Ayo nih, nggak ada yang tanya apa? Oke, ada nih yang tanya nih. Oke. Langsung tak baca aja ya, Ratu. Iya, siap Ibu. Oke. Kalau lagi demotivation harus ngapain ya Bu biar cepat balik lagi? Ya tergantung ya passion-mu apa gitu. Kalau misalnya kamu suka lari, lari dulu terus loncat-loncat, ataupun kalau
suka nyanyi dulu gitu, terus baru apa namanya, bisa balik lagi on the track. Kalau enggak, paling apa sih, ingat lagi tadi orang yang paling kamu sayang di dunia ini siapa gitu kan. Habis itu kamu bayangin itu, terus apa yang sudah mereka lakukan kepada kamu selama ini gitu kan. Jadi kamu bisa track back gitu kan. Orang lain tuh udah melakukan banyak kepadaku gitu. Kenapa kok aku demotivasi buat ngelakuin hal yang simpel kayak gini gitu. Jadi itu salah satu reminder supaya kamu bisa lebih termotivasi lagi gitu. Ada beberapa cara sih, tapi yang mungkin paling ngena itu yang inget orang yang udah berjasa sama kamu sampai detik ini, udah nyekolahin, udah sampai kamu bisa bernafas, itu siapa dan jadi bisa motivasimu lebih baik lagi. Gitu. Itu Nadia. Ada yang lain? Wah, yang lain diem-diem nih. Nggak tertarik atau? Tanya, Bu. Yuk. Mungkin Ibu Kalau ada misalnya nih kita nulis pekerjaan, terus hari itu tuh nggak kesampaian dan numpuk buat hari-hari selanjutnya. Biasanya Ibu gimana, Bu? Siapa tadi yang tanya? Ya. Dari Konita, Bu. Oh, Konita. Misalnya, apalagi kita ini kaum-kaum yang deadlineer ya, sukanya ya. Misalnya, deadline-nya hari Sabtu, kita baru ngerjain hari Jumat, gitu nggak sih? Biar lebih ada pressure gitu kan ya. Ya, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting, yang kamu kerjakan tuh optimal. Tapi sebaiknya ya dilakukan sebelum hari, misalnya deadline hari Jumat, sebelum hari Jumat tuh udah kamu kerjain. Terus walaupun sedikit-sedikit nyicil, kayak tadi 1% better gitu ya. Ngerjain 1%, 10% gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting dicicil dikit-dikit baru supaya di akhirnya itu nggak nggak seabrek gitu langsung banyak. Gitu. Pertanyaannya tadi kayak gitu nggak sih? Apa yang dilakukan ketika numpuk di akhir gitu kan? Kita harus antisipasi dulu di awalnya, dicicil-cicil. Supaya nggak berat juga. Gitu, Konita. Iya, Bu. Baik, Bu. Makasih banyak. Yuka dari PSDM. Kan ini udah ya buat mind map, terus udah buat checklist box juga, tapi kadang tuh suka nggak konsisten, Bu. Cuma di awal aja. Nah, kadang juga mesti ngerevisi ulang mind map-nya. Biar konsisten gimana ya, Bu? Apa semua itu juga kembali diri masing-masing juga ya, Bu? Nah, kalau supaya konsisten itu memang tergantung dirimu itu udah benar-benar mendapatkan positifnya dari mind map atau belum gitu. Kalau misalnya kamu nggak merasakan dampaknya, kamu udah melakukan kegiatan itu, pasti ya males-malesan, jadi nggak konsisten. Jadi kalau misalnya yang membuat konsisten itu adalah keterbutuhan, gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya kayak misalnya sholat gitu, ibadah. Kenapa kok kita nggak males-malesan gitu, nggak konsisten, karena kita butuh gitu kan. Jadi kita harus merasa butuh dulu terhadap apa yang kita lakukan, hal positif yang kita lakukan, baru kita bisa jadi konsisten gitu. Gitu yuk Kak. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh banget. Mungkin satu kali lagi ya, Begi, atau bagaimana? Boleh banget langsung aja tulis di kolom chat dengan format yang udah ditentuin ya teman-teman. Yaitu nama, divisi, dan pertanyaannya. Yuk, boleh banget buat teman-teman semua, kalau misalnya masih ada yang dibingungkan atau yang ngeganjal dan ingin ditanyakan, boleh banget langsung ditanyakan. Boleh langsung on mic atau boleh tulis di kolom chat dengan format yang udah ditentuin ya, teman-teman. BTW Ratu, Bu Ida ada loh di Zoom ini. Bisa disapa-sapa. Halo Bu Ida, bisa dengar suaraku? Halo Bu Ida.
Halo, ini sorry sambil di jalan soalnya tadi habis tes. Oh, Bu. Hati-hati, Bu. Tapi tadi saya ini loh ngikutin materinya. Nah, saya tadi ngikutin materinya Bu Widya. Bagus banget ya. Mind map Makasih sama ya. time management. Itu kayaknya kombinasi yang bagus gitu. Dari apa namanya? Manajemen diri kalian. Nah, ada satu tips lagi mungkin buat tambahan. Tapi sebentar ya, nanti di parkiran saya sambung lagi. Ah, Bu. Wah, lagi nyupir nih. Lagi nyetir. Oke. Yuk, buat teman-teman semua, boleh banget yang ingin ada yang ingin ditanyakan, boleh banget langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung on mic. Yuriko nih, dia nih, Yuriko. Dalam tujuan kan pasti ada beberapa keputusan untuk diputuskan. Sedangkan dalam keputusan itu kan melibatkan otak sama hati. Dan kadang dua hal itu yang membuat keputusan itu jadi keraguan. Gimana meyakinkan diri kita untuk memilih salah satu dari dua hal tersebut atau pada saat apa kita bisa menggunakan otak kita. Wah, lumayan berat ini. Saya tak baca lagi ya. Sedangkan dalam keputusan itu melibatkan otak hati. Oh iya, emang sukanya gitu ya, logika sama perasaan suka bertolak belakang ya. Jadi kalau menurutku ya harus take a deep breath dulu gitu kan. Terus habis itu kamu pikirin si Yuriko pikirkan nih masalahnya kalau misalnya kita ngambil keputusan A positif sama negatifnya apa, keputusan B positif sama negatifnya apa. Nah, dari situ kita bisa lebih wise menimbang yang positif itu lebih banyak di A gitu. Jadi kita ya udah ngambil keputusan di A gitu. Jadi positif sama negatifnya itu nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga gitu. Walaupun terkadang itu menyakitkan diri kita, kalau misalnya itu dibanding dibanding keputusan orang banyak ataupun masyarakat sekitar gitu, ya kita harus memilih lebih baik menyakiti diri kita sendiri. Itu menurutku sih. Siapa Yuriko. Tergantung juga masalahnya kayak gimana ya. Ini masalah perempuan atau apa nih? Atau masa depan nih? Gitu. Semuanya, Bu. Oh, semuanya. Ya itu harus keputusannya harus ditimbang-timbang dulu positif negatifnya apa. Kalau banyakan positif yang di A, kamu lanjut ke A gitu ya. Kalau positifnya banyak di B ya kita lanjut yang B, pilih yang B. Oke, wow. Ini istihoroh bener. Baru sih sepakat banget nih. Jangan lupa sholat istihoroh. Karena yang walaupun kita merencanakan apapun, yang berkehendak dan yang memutuskan itu cuma yang di atas gitu. Jadi sholat istihoroh. Oke. Luar biasa banget ya pertanyaannya. Bener banget, sholat istiqoroh. Karena kalau misalnya kita mau menyelesaikan apa yang ada pada kita, masalah apa yang ada pada kita, jangan lupa ingat sama yang di atas, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dan akan aku cukupkan. Terima kasih Ibu Widya atas materinya, tapi sebelumnya aku dari kami ada sedikit. Oke, benar banget ya. Untuk Bu Ida mungkin ada yang ingin disampaikan? Halo Ibu Ida. Oh, mungkin Tes, halo. Halo, iya. Buat Yuriko nih khusus nih. Kembali ke quote pertamanya Bu Widya tuh.
bersamanya tidak ada jalan buntu ya, Mbak. Ya, terus sama buat siapa tadi yang nanya itu kerjaan numpuk. Coba ini apa namanya? Bu Widya mungkin juga ingat itu loh, ada 4 kuadran urgent, kemudian tidak urgent, important, not important. Coba dipetakan di kuadran 1 sampai 4. Nah, dari situ bisa dikasih prioritas mana yang dikerjakan dulu. Misalnya ada 10 numpuk, kita cuma sanggup 5 ya sudah. Kita bisa milih nih 5 yang bisa kita investasikan waktu yang paling banyak. Kemudian mungkin bisa ditengok lagi tuh prinsip Kaizen. Dipecah-pecah sampai jadi kecil sehingga bisa dilakukan dalam hitungan menit. Kemudian secara umum buat Yuriko semangat ya. Ya, Bu. Secara umum acara-acara seperti ini bagus banget loh, upgrading. Jadi kalian tidak hanya teknisnya aja yang jago, tapi non teknisnya juga jago banget kayak Bu Widya tuh. Hebat dia. Nanti diundang lagi Bu Widya di pertemuan berikutnya. Siap. Sepertinya. Siap. Oh, saya ya mungkin itu saja, tidak kepanjangan. Terima kasih ya. Siap Ibu, terima kasih terhadap Bu Ida. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih juga kepada Bu Widya. Sebelumnya kita ada kenang-kenangan nih Bu, mungkin akan diserahkan oleh Mas Juju, Mas Juher. Halo Mas Juher, apa bisa dengar suaraku? Halo, bisa. Oke. Oke, boleh Mas Juher. Bagaimana? Oke, selamat pagi Widya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengisi acara upgrading pertama KMDTS tahun ini. Materi dari Ibu sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan. Dan teman-teman semua pun sangat senang ikut mengikuti materi yang Ibu yang sampaikan, dan juga materi Ibu sangat bermanfaat, apa itu mind mapping, bisa mengembangkan pikiran dan diri kita nanti, dan juga time management untuk memanage tugas-tugas, perkuliahan, organisasi, dan mikirin pacar, dan apapun itu. Jadi saya izin menyerahkan sertifikat kepada Bu Widya selaku pembicara pada hari ini. Ini Bu sertifikatnya. Jadi secara nanti dikirimkan kepada Ibu secara personal ya Bu. Terima kasih Juju. Terima kasih banyak. Ya, Bu silakan. Oke, terima kasih. Penutup sedikit ya. Terima kasih banyak udah bisa mendengarkan celotehan-celotehanku yang semoga insya Allah bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kalian, yang bisa misalnya nanti kalian udah jadi menteri PUPR ataupun jadi presiden, itu masih bisa diterapkan walaupun sedikit. Gitu. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, diambil positif-positifnya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sebelumnya Bu, kita ada sesi dokumentasi dulu nih Bu, bersama Ibu dan teman-teman. Mungkin untuk panitia dokumentasi, apa udah siap? Boleh banget ya buat teman-teman semua untuk on cam, untuk bisa dokumentasi bareng Bu Widya dan Bu Ida nih di sini. Yuk teman-teman semua boleh banget on cam untuk bisa dokumentasi bareng Bu Widya dan Bu Ida. Oke.
Yuk, on cam yuk. Dan gunain virtual background yang udah kita share. Dan langsung on cam ya teman-teman untuk bisa mengikuti sesi dokumentasi bersama Bu Widya dan Bu Ida. Iya tuh bisa tuh. Oke. Dokumentasinya pakai gambar yang tadi. Oke, boleh banget ya. Kita dokumentasi bareng gambar yang tadi ya, Bu. Jelek pol. Oke. Gak bisa, kalau aku nggak kelihatan. Gak usah ya. Oke. Untuk sesi dokumentasi apa udah siap? Bisa mohon diinformasikan. Untuk teman-teman semua boleh banget on cam dan bisa langsung mengikuti sesi dokumentasi bersama Bu Widya dan Bu Ida. Bagaimana teman-teman? Untuk teman-teman panitia, apa sudah siap? Bisa mohon diinformasikan ya untuk teman-teman panitia. Oke. Sepertinya sudah siap untuk teman-teman semua bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa dokumentasi sekarang. Aba-aba dari aku ya teman-teman. Oke. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya, biar ganjil. Oke, yuk teman-teman siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu Widya atas materinya yang sangat luar biasa, informatif, dan pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Widya. Halo Ibu Widya, apa dengar suaraku? Sama-sama Ratu dan teman-teman lainnya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Ibu Widya. Oke, lanjut ke sesi yang selanjutnya ya teman-teman. Sebelumnya aku mau sapa Megita dulu nih. Megita udah ada di dalam room. Aku live aja ya berarti ya. Oh, nggih Bu. Monggo Bu. Monggo Bu. Oke, dadah. Terima kasih Bu. Ibu Widya. Salam sehat, hati-hati. Halo, suaraku udah kedengaran belum ya? Terdengar Megita. Oh ya, sebelumnya maaf ya teman-teman tadi live tiba-tiba, nggak tahu tadi Zoom-nya error, jadi kepental. Nah, ke acara berikutnya aja kali ya Ratu ya. Setelah penyampaian materi tadi dari Bu Widya, sekarang masuk ke acara sesi diskusi sama atau yang kita sebut FGD, Forum Discussion Group. Nah, nanti teknisnya itu adalah teman-teman nanti akan masuk secara mandiri atau nanti juga akan dibantu oleh teman-teman panitia masuk ke ruangan breakout room yang akan disediakan. Kemudian nanti masuknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Untuk yang teman-teman yang belum tahu kelompoknya ada di mana, mungkin bisa cek ulang di grup KMDTS. Di situ ada form spreadsheet yang isinya itu pembagian kelompok. Nah, untuk itu teman-teman dipersilahkan untuk masuk ke ruangan breakout room-nya dan mengikuti sesi diskusi bareng teman-teman panitia PSDM lainnya. Oke, dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua untuk bisa merename namanya menggunakan format yaitu kelompok _ divisi _ nama ya teman-teman. Yang belum merename boleh banget untuk bisa merename nama sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, Megita, halo. Halo Ratu. Gimana tadi tentang materinya? Luar biasa banget ya. Halo. Materinya itu penuh dengan warna dan penuh dengan Warna. gambar-gambar yang tidak bisa dijelaskan oleh tanganku.